Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, NIM T20194033. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan sastra. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang sejarah kelahiran karya sastra. Nah, untuk karya sastra ini adalah keseluruhan sastra yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Pada kenyataannya, karya sastra ini sudah berkembang di berbagai daerah seperti Aceh, Batak, Sunda, Jawa, Bali, Toraja, Lombok, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, sastra Jawa sudah tumbuh pada abad ke-9 dan masih berlangsung hingga sampai sekarang. Sastra Indonesia lahir atau tumbuh sejak awal abad ke-20 dan selanjutnya berkembang marak bersama sastra daerah seperti Melayu, Sunda, Jawa, Bali, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan membahas tentang perkembangan sastra. Nah, perkembangan sastra di Indonesia mengalami perkembangan pesat dan dinamis. Hal itu tidak hanya mendapat perhatian dari pemerintah sastra, tetapi sastrawan pun maupun pengajar juga turut serta dan menikmati karya-karya sastra yang ada di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, sastra Indonesia akan semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Di antara itu terdapat banyak pendapat tentang perkembangan sastra yang ada di Indonesia sejak kelahiran hingga saat ini, di mana sastra sangat berkesinambungan dalam sejarah. Hal ini tercermin dari pembabakan atau periodisasi sastra yang ditemukan oleh berbagai pakar. Salah satunya yaitu menurut Rene Wellek, pembabakan ialah bagian waktu yang dikuasai oleh sistem norma-norma sastra dan konvensi-konvensi sastra yang munculnya, meluasnya, keberbagian, integrasi, dan lenyapnya dapat diruntut. Tujuan periode sastra ini adalah untuk memudahkan pengembangan sastra serta untuk menciptakan karya sastra baru oleh sastrawan. Dalam suatu periode mungkin saja ada beberapa angkatan periode berdasarkan adanya norma-norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Periode sastra ini dapat dilihat berdasarkan bentuk, angkatan, serta tahapan. Nah, ketiga perspektif ini menghasilkan pola penyajian yang berbeda. Pembabakan dalam sejarah sastra yang berdasarkan bentuk akan terlihat ketika kita sodorkan pertumbuhan pantun kilat atau Karmina yang menjamur di ibu kota Jakarta sebagai salah satu bentuk komunikasi sehari-hari dalam bahasa gaul. Contohnya, makan mangga gadung di pinggir kali, yang pakai kerudung manis sekali. Seperti itu. Pemilihan semacam ini sangat bergantung pada seberapa banyak bahan yang dimiliki oleh pengamat agar asumsinya tentang kemunculan suatu angkatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memudahkan penulisan sejarah sastra, dalam buku ini juga membagi perkembangan membawakan waktu atau periode-periode sastra secara diakronis dengan mempertimbangkan ciri-ciri khusus setiap periode baik intrinsik maupun ekstrinsik. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, dirasakan akan makin jelas corak sastranya dan makin tegas adanya atau eksistensi periode sastra tersebut.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan sastra. Nah, dalam beberapa periode yaitu ada 7 periode. Yang pertama yaitu periode 1850 sampai tahun 1933, di mana karya sastra ini ditulis adalah roman yang beralur lurus, gaya bahasanya menggunakan perumpamaan, klise, dan peribahasa, akan tetapi menggunakan bahasa percakapan sehari-hari. Banyak bercorak romantis, mempersoalkan adat terutama masalah kawin paksa, contohnya pemaduan atau pertentangan kaum tua yang mempertahankan adat dengan kaum muda yang menginginkan kemajuan sesuai paham kehidupan modern. Nah, sastrawan yang termasuk dalam periode ini contohnya sastrawan Mara, Rusli, Siti Nurbaya, Abbas St. Pamuntjak, Pertemuan, Nur Sultan Iskandar, Kata Hendak Jadi Lembu, Karena Mentua, Salah Pilih, Hulu Balang Raja. Selanjutnya yaitu periode tahun 1933 sampai tahun 1942, di mana karya sastra ini ditulis contohnya itu seperti puisi, selain drama, cerpen, terus puisi-puisi yang menggunakan kata-kata yang indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya itu polos. Nah, untuk sastrawan pada periode ini yaitu Amir Hamzah, Nyanyian Sunyi, dan Buah Rindu. Lalu yang kedua Sultan Takdir Ali Syabana, yaitu Layar Terkembang dan Tebaran Mega. J.E. Tatenteng, yaitu Rindu Dendam. Yang ketiga yaitu periode 1942 sampai 1945, di mana periode ini tuh ditandai dengan banyaknya karya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. Nah, pada saat itu kan pada saat-saat kemerdekaan pada tahun 1945, jadi tentang perjuangan seperti itu. Nah, contoh pada tahun ini yaitu novel propaganda yaitu Nur Sultan Iskandar yang berjudul Cinta Tanah Air, dan cerita pendek Putri Pahlawan Indonesia, Karim Halim menerbitkan novel Palawija. Selanjutnya pada tahun 1945 sampai 1961, di mana di periode ini puisi, cerpen, novel, dan sastra itu berkembang sangat pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan. Jadi memperhatikan masalah-masalah masyarakat dan kemanusiaan umum di tengah-tengah dengan hak-hak asasi manusia karena dampak perang tersebut dengan gaya realistis sambil mengekspresikan kehidupan batin dan kejiwaan. Contohnya yaitu sastrawan pada periode ini Chairil Anwar, Deru Campur Debu, Kerikil Tajam yang Terempas dan yang Putus. Chairil bersama Asrul Sani dan Rifai Apin menulis 3 Menguak Takdir. Sastrawan lainnya ialah Idrus dari Ave Maria, Jalan Lain ke Roma. Selanjutnya periode 1961 sampai 1971, di mana periode ini meneruskan periode yang sebelumnya, terutama struktur estetisnya masih mempersoalkan masalah kemanusiaan masyarakat yang baru dalam suasana kemerdekaan. Contoh sastrawan pada periode ini yaitu W.T.S. Renda, Blues untuk Boni, Balada Orang-Orang Tercinta. Selanjutnya Toto Sudarto, Bahtiar, Suara, Nugroho Noto Susanto, Hujan, Kepagian, dan 3 Kota.
Dan selanjutnya yaitu periode 1978 sampai 1998, di mana periode selain maraknya karya-karya populer juga banyaknya bentuk eksperimentasi sastra dalam sastra, di mana karya puisi memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu mantra, puisi imajisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Nah, di sini tuh masalah yang diangkat yaitu seperti masalah pengangguran, jurang kaya dan miskin. Contohnya sastrawan ini yaitu Umar Khayyam tentang Priai Sri Sumara dan Bawu, yaitu sastrawan Gunawan Muhammad tentang Asmaradana, sastrawan Taufik Ismail tentang Tirani, dan Burbaswanto tentang mereka yang telah bangkit. Dan yang terakhir yaitu periode 1998 sampai sekarang, di mana periode ini ditandai dengan maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Nah, contohnya sastrawan pada periode ini yaitu Dwi Lestari tentang Supernova 1, Kesatria Putri dan Bintang Jatuh, dan Habibur Rahman El-Zirazi Ayat-ayat Cinta, serta Mariama Karpov dan Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.